Perkenalkan, saya Mufidatul Hasanah. Saya Wasratul Amania. Kami mahasiswi Prodi PGMI semester 5 dari STIP Miftahul Ulum Bangkalan. Di sini kami akan menyampaikan materi SKI yang berjudul Sejarah Wali Songo. Penasaran dengan materinya? Yuk kita simak sama-sama. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di wilayah Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16. 3 wilayah penting yakni Surabaya, Gresik, dan Lamongan yang berada di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria yang berada di Jawa Tengah, serta Cirebon yang berada di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaruan masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan peradaban baru mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. Berikut adalah nama-nama Wali Songo dan strategi mereka dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik yaitu adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai sunan pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau berdakwah dengan mendekati masyarakat dengan ramah tamah dan mengajak bercocok tanam hingga membuat rakyat tertarik akan agama Islam. Yang kedua ada Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau adalah anak dari Sunan Gresik dan Dewi Condro Wulan. Sunan Ampel berdakwah Islam di daerah Surabaya. Sunan Ampel berdakwah dengan metode yang unik, yaitu salah satu metodenya atau salah satu ajarannya yang terkenal adalah moh limo, yaitu moh main atau tidak berjudi, moh ngombe, tidak minum minuman keras atau alkohol. Yang ketiga, moh maling, yaitu tidak mencuri. Yang keempat, moh madat, yaitu tidak mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhir, yang kelima, ada moh madon atau tidak berzina. Yang ketiga yaitu adalah Sunan Bonang. Nama asli dari Sunan Bonang yaitu adalah Maulana Makdum Ibrahim. Beliau putra dari Sunan Ampel dan Nyai Agung Manila. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang adalah menggunakan seni dan musik. Ia diklaim sebagai pemrakarsa, tembang wijil, dan tempo arti yang menarik masyarakat tentang agama Islam. Berikutnya yang keempat ada Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim dan sempat mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Ia adalah putra dari Sunan Ampel serta saudara dari Sunan Bonang. Dakwahnya menekankan perilaku dermawan, kerja keras, amalan Islam lainnya seperti membantu sesama, membantu harta, membantu tenaga, dan beliau juga mendakwahkan ajaran agama melalui suluk. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah Sunan Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Mumpung bersama dengan Syarifah Ruhil. Sunan Kudus memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau banyak berdakwah di semua kalangan masyarakat biasa sampai kalangan masyarakat pejabat hingga penguasa. Yang keenam ada Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Beliau adalah putra Maulana Ishak, ulama dari Pasai Malaka. Beliau mendirikan pemerintahan mandiri Giri Kedaton di Gresik. Nantinya tempat itu menjadi pusat dakwah di Jawa yang memiliki pengaruh sampai di wilayah Indonesia bagian timur.
Yang ketujuh yaitu adalah Sunan Kalijaga. Nama asli dari Sunan Kalijaga yaitu adalah Raden Said. Beliau anak dari Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur yang merupakan Adipati Tuban yang sempat memimpin pemberontakan Ronggolawe di zaman Majapahit. Dakwah Sunan Kalijaga kerap dikombinasikan dengan senian wayang dan gamelan agar mudah diterima oleh masyarakat. Ia menyelipkan budaya Jawa pada dakwahnya. Ciri khas dari Sunan Kalijaga yaitu adalah memakai pakaian Jawa dan menggunakan blangkon. Urutan yang ke-8 ada Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga dan istrinya Dewi Sarah. Sunan Muria berdakwah menggunakan metode ayahnya, yaitu menggabungkan unsur budaya dan Jawa dalam ajaran Islam. Hal ini agar dakwahnya lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Selain mengajarkan ilmu agama, Sunan Muria juga mengajarkan keterampilan seperti bercocok tanam dan juga ramah tamah. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati yaitu adalah Syarif Hidayatullah. Beliau anak dari Syarif Abdullah Umdatuddin dan keturunan dari bangsawan Timur Tengah. Beliau hijrah ke Tanah Jawa karena terinspirasi perjalanan dakwah Sunan Gresik. Beliau juga sempat dianugerahi gelar Raja Cirebon II yang gelarnya adalah Maulana Jati. Beliau adalah Wali Songo yang satu-satunya dakwah ke Jawa Barat. Nah, agar lebih mudah menghafal nama-nama Wali Songo, yuk kita hafalkan dengan bernyanyi. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ya Rasulullah